Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sampai berjumpa kembali di Baca Iqra Academy. Kali ini kita akan belajar Durusul Lughah, sebuah buku yang judul aslinya adalah Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha oleh Syekh Dr. Abdul Rahim rahimahullah. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Madinah dan buku ini diajarkan sejak tahun 1925. Di Indonesia terkenal dengan nama buku Durusul Lughah. Judul buku yang kami berikan untuk pelajaran ini adalah Pedoman Belajar Durusul Lughah plus ya, karena di sini kita akan menambahkan beberapa materi suplemen seperti menterjemah hadis ya, nanti ada tafsir Quran, ada percakapan, ada beberapa materi yang tidak ada di dalam buku Durusul Lughah. Selama pelajaran ini teks-teks berbahasa Arab akan dibacakan oleh saudara-saudara kita dari Madinah, sehingga kita bisa membiasakan diri untuk mendengarkan intonasi maupun logat Madinah, logat Arab yang asli. Kemudian kita bisa menirukannya, sehingga kita bisa lebih sempurna dalam berbahasa Arab. Baik, kita sekarang langsung ke pelajaran yang pertama, pelajaran 1. Ad-darsul awwalu. Ya, ad-darsul awwalu. Ya, ad-darsu artinya pelajaran, al-awwal adalah yang pertama atau yang awal. Sebelum memulai pelajaran, silahkan menekan tombol subscribe sehingga teman-teman akan mendapatkan notifikasi apabila kami mengunggah atau mengupload video-video baru. Inilah pelajaran yang pertama. Ad-darsul awwalu. Ya, pelajaran pertama ini dibagi menjadi 3 bagian, pelajaran 1A, 1B, dan 1C. Untuk video kali ini kita hanya akan membahas untuk pelajaran yang 1A saja. Ya, pelajaran yang 1A saja dengan judul Hadza. Ya, judulnya adalah Hadza. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ini. Ini adalah halaman dari buku kita ya, buku Durusul Lughah plus halaman yang ke-7. Ya, halaman sebelumnya berisi kata pengantar, kemudian daftar isi dan lain-lain, tapi saya langsung saja ke pelajaran utamanya. Inilah pelajaran 1A, hadza. Ya, hadza artinya ini, ya, menunjuk benda yang dekat. Hadza, ya, menunjuk benda yang dekat. Di sini ada beberapa contoh, ada 8 contoh ya di halaman yang ke-8 buku kita. Akan saya zoom supaya lebih jelas ya. Nah, inilah contoh yang pertama. Metode pembelajaran kita di sini adalah yang pertama kita dengarkan baik-baik ya. Setelah kita dengarkan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Madinah, baru kita
bahas masalah arti dan beberapa aturan ataupun tata bahasa yang ada di dalam kalimat atau contoh ini ya. Kemudian baru setelah itu kita tirukan. Seperti itu, marilah kita dengarkan baik-baik yang pertama, contoh yang pertama. هذا بيت هذا بيت هذا بيت Ya, hadza baitun. Hadza baitun. Ya, perhatikan di sini ada yang aneh tidak? Ya, dalam kata hadza, ya, hadza di sini dibacanya hadza, ya, panjang ya. Padahal di sini artinya apa? Tulisannya tidak ada tanda panjang sama sekali ya, tapi dibaca dengan panjang. Seperti itu aturannya. Ya, memang dari sononya seperti itu. Jadi kita tidak boleh membacanya dengan hadza gitu ya, tapi harus hadza, dua-duanya panjang. Baitun, ya, baitun. Nah, ketika dijeda seperti ini atau diberhenti ketika membaca, ya kita boleh dimatikan huruf terakhir ya, boleh disukun huruf terakhir. Baitun bisa kita baca jadi bait. Hadza bait. Nah, itu boleh ya. Cuma di dalam pelajaran kita sekarang dan sampai seterusnya di pelajaran kita membiasakan untuk tetap membaca harokat terakhir ya, baitun. Ya, untuk membiasakan kita dengan pola-pola yang aturan-aturan yang ada, karena baitun ya bisa dibaca baitan, baitin ataupun baitu, baita, baiti ya. Kalau kita matikan hadza bait ya, kita tidak terbiasa mengetahui bahwa aslinya adalah hadza baitun. Baik, seperti itu ya aturan membacanya. Kemudian artinya ya. Hadza adalah ini ya, ini baitun sebuah rumah. Dalam bahasa Arab ya, antara sebuah rumah, dua buah rumah dan rumah-rumah dibedakan ya, 1, 2 dan jamak. Ya, saya sudah membuat tabel kosakata ada di halaman yang ke 21 ya, di halaman yang ke-21. Al-kalimatul jadidah ya, kalimat atau kalimat dalam bahasa Arabnya kata-kata ya, kata-kata baru, jadid itu baru. Al-kalimatul jadidah, jadi saya membuat kosa-kosa kata yang ada di pelajaran 1A ini, ataupun ini di pelajaran 1 secara total ya. Sebagai contoh misalnya di sini hadza. Ya, hadza digunakan untuk menunjuk satu benda ya, mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Nanti kita bahas ya. Mudzakkar itu artinya maskulin. Tapi yang penting di sini adalah menunjuk satu benda, yaitu bisa baitun, bisa masjidun. Nanti kita ada contohnya ya. Kemudian kalau dua benda ya, baitun, dua rumah menjadi baitani ya. Rumah-rumah menjadi buyutun. Nah, seperti itu ya. Baitun, baitani, buyutun ya. Bagaimana cara menghafalnya? Ya dihafal saja ya, diulang-ulang. Insyaallah sejalan dengan jam terbang kita, hal-hal ini menjadi sangat mudah insyaallah. Hadza ini untuk menunjuk satu benda ya. Kemudian untuk dua benda kata penunjuknya juga beda ya. Hadzani di sini ya. Meskipun ini artinya juga ini ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya ini ya, tapi digunakan untuk menunjuk satu benda. Kemudian kalau yang ditunjuk benda yang banyak lebih dari dua, maka haulai ya. Tidak bisa kita mengatakan hadza baitani. Ya, nggak boleh ya. Hadza ya baitun, hadza masjidun gitu ya. Terus seperti itu ya. Hadza
buyutun. Ya, salah di sini. Ya, secara tata bahasa salah. Baik, kita kembali ke halaman 8 lagi ya. Tempat kita tadi berhenti. Ya, hada baitun. Hada baitun. Ini adalah sebuah rumah. Adalah ini hanya pemanis saja ya. Sebenarnya kita katakan ini rumah ya. Sudah benar dalam bahasa Indonesia. Tapi ada beberapa informasi yang hilang ya. Ini sebuah rumah. Atau ini adalah sebuah rumah. Seperti itu, marilah kita dengarkan, kemudian kita tirukan ya. Supaya melatih pendengaran kita. هذا بيت هذا بيت Ya, silakan ditirukan. Hadza baitun. Kita ulangi. هذا بيت Ya, hadza baitun. Baik, kita ke contoh yang kedua. Ya, dengarkan baik-baik dulu. هذا مسجد هذا مسجد هذا مسجد Ya. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ya, di sini hadza masjidun. Ini adalah ya ini sebuah masjid. Masjidun. Masjidani, dua masjid, dan masajidu artinya masjid-masjid. Ya, nanti akan kita bahas di kosakata ya. Saya tidak akan kembali ke kosakata lagi ya. Nanti setelah pelajaran ini baru kita kembali ke kosakata. Hadza masjidun. Ini adalah sebuah masjid. Dengarkan baik-baik dan tirukan. هذا مسجد هذا مسجد Ya, silakan tirukan. Hadza masjidun. Sekali lagi. هذا مسجد Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan di contoh berikutnya. هذا باب هذا باب Ya. Hadza babun. Ya. Hadza babun. Ini sebuah pintu. Babun. Ya, panjang ya. Babun. Bukan babun. Bukan gitu ya. Tapi babun. Hadza babun. Ya, babun. Gandanya adalah babani. Tambahannya ani ya. Babani. Masjidani. Baitani ya. Kemudian di sini babani ya. Untuk jamaknya babun menjadi abwabu ya. Babun menjadi abwabu. Ini adalah sebuah pintu. Ya, coba ditirukan ya. Dengarkan baik-baik kemudian ditirukan. هذا باب هذا باب هذا باب هذا باب Ya, hadza babun. Ini adalah sebuah pintu. Hadza babun. Ini sebuah pintu. Untuk gandanya babani, jamaknya adalah abwabun ya. Babani abwabun. Baik, inilah contoh berikutnya. هذا كتاب هذا كتاب هذا كتاب Ya, hadza kitabun. Kitabun adalah sebuah buku ya. Ini adalah sebuah buku. Dua buah buku, kitabani. Tambahannya apa? Ani. Ya, kemudian buku-buku kutubun. Ya, buku-buku kutubun. Ya. Hadza
kitabun. Baik, sekarang dengarkan dan tirukan. هذا كتاب هذا كتاب Ya, hadza kitabun. Sekali lagi. هذا كتاب Ya, hadza kitabun. Ya, inilah contoh berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. هذا قلم هذا قلم Ya, hadza qalamun. Pendek semua ya. Hadza qalamun. Ini adalah sebuah pena. Qalamun. Dua buah pena apa? Qalamani. Ya, pena-pena aqlamun. Ya, pena-pena aqlamun. Ya. Hadza qalamun. Ya, silakan ditirukan ya. هذا قلم هذا قلم Ya, sekali lagi. هذا قلم Ya, hadza qalamun. Ya, contoh berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مفتاح Ya, hadza miftahun. Ini adalah sebuah kunci ya. Miftahun, sebuah kunci. Gandanya apa? Miftahani. Ya, udah pada pintar ya. Miftahani, tambahannya ani ya. Kemudian jamaknya mafatihu ya. Jamaknya apa? Mafatihu. Nanti kita pelajari ya. Perhatikan di sini ya. Jamaknya mafatihu, bukan mafatihun ya. Ada beberapa seperti tadi masajidu ya, mafatihu ya, seperti itu. Tidak menggunakan un ya di sini. Tapi ini akan kita pelajari di pelajaran-pelajaran berikutnya. Ini sebagai pengantar saja. Nah, sekarang kita dengarkan baik-baik dan tirukan ya. هذا مفتاح هذا مفتاح Ya, sekali lagi. هذا مفتاح Ya, hadza miftahun. Ya, hadza miftahun. Ya, inilah contoh berikutnya. Dengarkan baik-baik. هذا مكتب هذا مكتب هذا مكتب Ya, hadza maktabun. Hadza maktabun. Ini adalah sebuah meja. Ya. Dua buah meja? Maktabani. Ya, maktabani. Meja-meja makatibu. Ya, meja-meja apa? Makatibu. Ya, bukan makatibun ya, tapi makatibu. Seperti tadi polanya ya. Masajidu ya. Mafatihu. Ya, ini apa? Makatibu. Baik, sekarang dengarkan dan tirukan ya, semirip mungkin ya. هذا مكتب هذا مكتب Ya, sekali lagi. هذا مكتب Ya, hadza maktabun. Ya, inilah contoh berikutnya. Tempat tidur ya. Silahkan didengarkan baik-baik. هذا سرير هذا سرير Ya, هذا سرير hadza sarirun. Ya, hadza sarirun. Ini adalah sebuah tempat tidur. Sarirun. Ya, sarirun. Sebuah tempat tidur.
2 buah tempat tidur sarirani. Bukan sarirani ya, karena nggak ada ra dalam bahasa Arab ya. Sarirani ya, sarirani. Pakai a ya, sarirani. Kemudian jamaknya adalah apa? Sururun ya, sururun. Seperti tadi kutubun ya, kitabani, kutubun ya kan? Kitabun, kitabani, kutubun. Ini sarironi, sururun. Ya, polanya seperti itu. Jadi jamaknya nanti ada pola-pola tertentu yang mirip ya. Baik, sekarang ditirukan. هذا سرير هذا سرير هذا سرير Ya, hadza sarirun. Baik, kosakata berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. هذا كرسي هذا كرسي Ya, perhatikan di sini ya. Kursiyun, ada tasydid di sini ya. Jadi ditekan di sini, ada tasydid di sini. Hadza kursiyun ya. Hadza kursiyun, bukan kursiyun tapi apa? Kursiyun. Kalau duanya juga kursiyani ya. Kursiyani. Ya, kalau jamaknya karosiyu ya, karosiyu. Jadi ada tasydid di sini. Ya, ini adalah sebuah kursi. Coba dengarkan dan tirukan. هذا كرسي هذا كرسي هذا كرسي Baik, inilah contoh yang terakhir ya. Sebenarnya ini tidak ada di dalam bukunya Dr. Abdurrahim. Ini bonus ya, karena saya bikin kolom 8 dan di Dr. Abdurrahim cuma contohnya hanya 7. Jadi saya tambah 1 contoh. Hadza qibtun ya. Qibtun itu seekor kucing. Gitu aja ya, kan ini bonus sekedar tahu-tahu aja dulu. Baik ya, kita lanjutkan nanti ke halaman berikutnya. Baik, sekarang kita membahas masalah gender ya. Gender dalam bahasa Arabnya disebut jinsun ya, jinsun. Kita langsung ke halaman 10 ya. Karena halaman 9 sudah kita jelaskan semua ya, penjelasan yang tadi ya. Bagi yang tidak mendengarkan video perlu, tapi yang sudah mendengarkan video saya rasa tidak perlu lagi untuk melihat halaman 9 ya. Jinsun ya, tulisannya seperti ini ya, jinsun ya, jinsun. Saya gedekan ya, gitu, ini jinsun. Artinya gender ya. Dalam bahasa Arab semua benda mempunyai gender ya, baik itu manusia, binatang, maupun di sini apa, benda mati ya, semua mempunyai gender. Lalu bagaimana cara pembagian gender itu ya? Kita fokus di yang ini dulu ya. Apa namanya di sini? Isim apa? Ismun mudzakkarun ya. Isim mudzakkar ya, artinya apa di sini isim mudzakkar? Ismun itu kata benda, mudzakkar artinya maskulin ya. Yang termasuk maskulin apa saja? Kalau manusia adalah manusia yang laki-laki, pria atau laki-laki. Ya, kemudian kalau binatang ya ayam, ya ayam jantan ya, binatang jantan masuk maskulin. Kemudian kalau benda mati, nah ini benda mati gimana ini ya? Ya, benda mati maskulin atau feminin, muannas atau mudzakkar itu tergantung dari kebiasaan orang Arab. Ya, bagaimana kita tahu? Ya, kita bisa lihat
dari kamus ataupun dari konteks di dalam tata bahasa. Nanti kita bisa mengenal nih ya dari sebuah kalimat misalnya ini muannas atau mudzakkar. Jadi untuk benda mati ya rata-rata tidak ada patokan khusus ya. Kemudian untuk yang muannas ya, yang feminin. Yang feminin gimana ini? Ya. Benda-benda yang feminin ya lawannya tadi ya, lawannya yang maskulin. Ya, misalnya di sini kalau laki-laki berarti kalau manusia apa? Perempuan, wanita atau perempuan. Kalau binatang di sini ayam. Ya, di sini betina. Ya, masuk muannas. Kemudian di sini yang benda mati nih ya. Ini ada contoh tangan. Hadihi yadun. Kebetulan untuk tangan ini ada aturan khusus nih ya. Jadi benda-benda anggota tubuh yang berpasangan itu biasanya feminin atau muannas ya. Telinga, mata, kaki, tangan, ya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya konsep muannas mudzakkar. Nanti ada konteks lain ya, bisa muannas karena gramatikal ya. Tapi untuk sementara pembagian muannas dan mudzakkar itu dulu ya yang perlu kita ketahui. Nanti di bab-bab berikutnya akan kita bahas ada benda-benda yang muannas ataupun mudzakkar cirinya. Yang pertama kali mungkin saya tambahkan sedikit nih. Ada ciri fonemik ya. Fonem itu apa itu? Fonem huruf-huruf penyusun sebuah kata. Ya. Hadza muslimun ya, ini seorang muslim laki-laki. Hadhihi muslimatun. Nah, ini kan muslimun menjadi muslimatun untuk perempuannya. Mu'minun, mu'minatun. Ustadzun, ustadzatun. Talibun, talibatun. Nah, seperti itu, ditambahi ta' marbutah. Tapi ini tidak semuanya seperti itu, ya. Contoh di sini juga ya, ayam ya. Hada dikun ya, untuk jago. Kemudian kalau ayam betina, hadihi dajajatun. Jadi meskipun ada ta' marbutah, dia bukan dari dikun, ada perkecualian. Jadi untuk gender cukup sekian dulu. Ini halaman kita, ada kalau mau mengulang ada di halaman yang ke 10 ya, di halaman yang ke-10. Yang bagi yang punya bukunya ya di rumah. Silakan. Ya, sekarang kita di halaman yang ke-11 ya. Ini masalah istilah tata bahasa. Ya, istilah tata bahasa ini penting ya, tapi tidak harus hafal sekarang ya. Jangan jadi beban ya. Ini istilah tata bahasa. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia kan ada juga ya istilah tata bahasa, misalnya subjek, predikat ya. Nah, di sini kalimat yang sederhana tadi yang cuma terdiri dari 2 kata akan kita analisa nih ya secara tata bahasa. Subjek dalam bahasa Arab mubtada, atau mubtada dalam bahasa Indonesia subjek ya, karena nanti ada subjek lain yang bukan mubtada ya. Nanti sedikit beda ya. Mubtada dalam bahasa Indonesia subjek dan khabaru ya predikat ya, khabar predikat. Contoh di sini hadza ya, hadza adalah subjek ya. Baitun ya, hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza kitabun. Jadi hadza mubtada, baitun khabar, masjidun khabar,
kitabun khabar. Perhatikan bahwa masing-masing khabar ini ya berakhiran apa ini? Un ya. Baitun, masjidun, ya un lagi. Kemudian apa lagi di sini? Kitabun, un lagi ya. Akhirnya un ya untuk khabar ya. Karena untuk kasus lain nanti harus berakhiran an, misalnya baitan, masjidan, kitaban, nah, atau harus in ya. Baitin, masjidin, kitabin. Tapi untuk khabar dalam konteks ini ya berakhiran un ya. Nanti ada beberapa perkecualian tetap ada ya. Terutama kata-kata tadi ya yang tidak berakhiran un ya. Ada beberapa kata yang tidak berakhiran un ataupun tidak berakhiran u ya. Misalnya berakhiran a atau i ya, nanti ada. Seperti itu. Saya rasa materi kita sudah selesai. Sampai di sini saya akan menunjukkan kosakata baru ya. Tapi nanti khusus di 1A ya, karena saya campur ya. Ya, untuk kosakata kita sudah melihat tadi ada di halaman 21 ya. Sebelum melanjutkan pelajaran, kami mau mengingatkan kepada teman-teman ya yang belum berlangganan dengan channel kami, channel Pasca Iqra. Silahkan tekan subscribe sehingga apabila ada video-video baru dari kami, teman-teman mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi dari YouTube. Juga silakan tekan tanda jempol ya apabila teman-teman menyukainya sehingga video itu lebih mudah dicari oleh teman-teman yang lain. Kemudian juga silahkan dibagikan atau di-share kepada teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan. Nah, ini di bawah ada nomor kami yang bisa dihubungi dengan WA maupun SMS. Di sini hadza ya, hadza kata, di sini kata artinya kata tunggal nih ya. Artinya ini dalam bahasa Indonesianya ganda jumlahnya 2, jamak jumlahnya lebih dari 2, gender atau jinsunnya apa ini? Mudzakkar ya. Hadza ya, kita coba lihat di sini. Ya, yang agak besar ya. Hadza ya, hadza. Hadani, haulai ya. Ini untuk 2, ini untuk jamak. Baitun, baitani, buyutun. Masjidun, masjidani, masajidu. Babun, babani, abwabun. Kitabun, kitabani, kutubun. Akan diwarna ya, takut bosan. Qalamun, qalamani, aqlamun. Kita geser dulu ya. Ya. Masih banyak nih, tapi nggak semuanya ada di sini ya. Mungkin sebagian nih. Ya. Sebagian ya. Miftahun, miftahani, mafatihu. Maktabun, maktabani, makatibu. Nah, ini belum ada ya, najmun ya, najmun bintang ya. Najmani, nujumun. Ya, nanti ini di pelajaran berikutnya masih ada ya untuk yang di pelajaran berikutnya. Mungkin di halaman yang kedua ya, yang halaman 22. Ini juga belum ada. Cuma yang di gender ini ya. Nah, itu juga belum ada nih. Ya, jadi baru di halaman 21 saja. Ya, sudah adzan. Kita tutup pelajaran kita saat ini
Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.